Banten sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang dengan masyarakat yang religius. Masyarakat Banten disebut dalam catatan Snook Hurgronje sebagai masyarakat Muslim yang lebih sadar diri dan lebih taat dalam menjalankan ajaran agama dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Jawa. Bahkan, pada akhir abad ke-19, orang-orang Banten sangat menonjol di antara orang-orang Asia Tenggara yang menetap di Mekah, baik sebagai guru maupun murid. Citra positif yang melekat pada masyarakat Banten tentu tidak lepas dari peran para penguasa, Sultan. Banten saat itu yang tidak hanya memperhatikan dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian lebih dalam bidang keagamaan. Dalam catatan Martin van Bruinessen, dikatakan bahwa untuk memperkuat dan mengembangkan bidang keagamaan, Sultan Banten mengundang para ulama Nusantara dan ulama dari Timur Tengah, khususnya Mekah, untuk datang dan menetap selama jangka waktu tertentu di Banten dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Hubungan baik yang terjalin antara Kesultanan Banten dengan Mekah sebagai pusat dan kiblat keislaman dunia turut membangun peradaban Islam yang cukup kuat di Banten. Bahkan beberapa Sultan Banten diberi gelar Sultan langsung oleh Syarif Mekah. Gelar inilah yang menjadikan para Sultan Banten dipandang bukan hanya sebagai penguasa negeri, tetapi juga secara absah dianggap sebagai pemimpin agama, ulama atau wali. Oleh karena kecintaan dan perhatian yang besar dari para sultan kepada ilmu agama, penghargaan dan penghormatan tinggi terhadap para ulama, dalam beberapa catatan orang Eropa yang pernah berkunjung ke Kesultanan Banten pada abad ke-16 dan 17, tercatat bahwa Kesultanan Banten pada saat itu menjadi pusat kegiatan keilmuan Islam di Nusantara. Selain dengan Mekah, hubungan baik juga terjalin antara Kesultanan Banten dengan beberapa kesultanan Islam di daerah lain di Nusantara, seperti Ternate, Maluku Utara, Ambon, Maluku, Bugis, Sulawesi Selatan, Makassar, Goa, Malaka, Aceh, Palembang dan lain sebagainya. Hubungan yang terjalin antara Banten dan daerah tersebut bukan hanya sekedar hubungan bisnis dan perdagangan, tetapi juga hubungan keagamaan, Islam. Dijadikannya Syekh Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Goa Makassar sebagai patih sekaligus penasihat dan orang kepercayaan Sultan Ageng Tirtayasa, menjadi bukti kuat akan hubungan yang terjalin antara Banten dengan beberapa daerah di Nusantara. Oleh karena hubungan-hubungan yang terjalin tersebut, migrasi orang-orang Banten ke daerah-daerah tersebut atau sebaliknya dikatakan cukup tinggi sampai terbentuk komunitas tersendiri.